Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Ambarwati dari SMAN 1 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan membahas mengenai tema yang berjudul Apakah akhlak kaum muslimin lebih buruk daripada akhlak kaum non-muslimin? Saksikan penjelasan lebih lanjutnya dari video ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi akhlak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan akhlak? Menurut teori Imam Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak adalah nama lain dari sifat. Jadi, ketika sifat kita baik, maka akhlak kita juga baik, tetapi ketika sifat kita buruk, maka akhlak kita buruk. Pernyataan tersebut serupa dengan pernyataan kamus-kamus bahasa Indonesia Arab yang menyebutkan bahwa akhlak sering disebut sebagai karakter, sifat, atau sikap. Akhlak banyak sekali kriterianya, mulai dari kejujuran, keberanian, kebersihan, pantang menyerah, itu semua termasuk akhlak. Mari kita bahas mengenai sifat terpuji dan sifat tercela dalam Islam. Sifat-sifat terpuji dalam Islam yang pertama, sabar, yaitu kemampuan menahan diri menghadapi kesulitan dan ujian. 2. Syukur, yaitu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. 3. Takut, yaitu takut kepada Allah dan menghindari dosa. 4. Berharap, yaitu berharap kepada rahmat dan ampunan Allah. 5. Ridho, yaitu menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. 6. Juhud, yaitu tidak terlalu terikat pada dunia materi. 7. Takwa, yaitu ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. 8. Qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. 9. Murah hati, yaitu memberikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. 10. Ihsan, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. 11. Jujur, yaitu berkata benar dan tidak berbohong. 12. Ikhlas, yaitu melakukan segala perbuatan hanya karena Allah. Sifat-sifat tercela dalam Islam yang pertama, takut fakir, yaitu takut menjadi miskin dan tidak bersyukur. Kedua, mengutuk takdir, yaitu mengeluh dan tidak menerima ketentuan Allah. Ketiga, dendam, yaitu menyimpan perasaan benci dan ingin membalas dendam. Keempat, hasad, yaitu iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Kelima, pengkhianatan, yaitu berkhianat dan tidak jujur. Keenam, kemarahan, yaitu mudah marah dan tidak sabar. Ketujuh, keserakahan, yaitu tamak dan tidak pernah merasa cukup. Kedelapan, keborosan, yaitu boros dalam menghabiskan harta. 9. Arogansi, yaitu merasa lebih baik dari orang lain. 10. Ria, yaitu berbuat baik hanya untuk pamer. 11. Sombong, yaitu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Contoh akhlak dalam kriteria kejujuran. Ketika kita melihat daftar negara-negara jujur warganya di dunia, yang masuk 10 besar di dunia tidak ada satupun yang negaranya bermayoritas muslim. Dan negara dengan mayoritas masyarakatnya muslim seperti Indonesia, kita mengetahui bahwa lingkungannya dipenuhi oleh para penipu dan koruptor. Disinilah umat Islam nampaknya tertinggal jauh dibanding dengan umat-umat sekuler atau umat-umat ateis. Kenapa bisa seperti itu? Ketika dianalisis, ada satu hal di kaum muslimin yang tidak tahu awal mulanya, yaitu yang dimaksud dengan akhlak selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan wanita, seks, dan kerudung. Selain itu, akhlak tidak terlalu penting. Contohnya, ketika di suatu wilayah mencoba menerapkan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan bukan pemberantasan korupsi atau perbaikan ekonomi, tetapi wanita diwajibkan menggunakan hijab. Iya, memang itu bagian dari syariat Islam, tapi kenapa segala sesuatu dimulainya dari situ? Dulu sempat viral sekolah yang berlabel Islam dengan peraturan yang tidak membolehkan membawa handphone ke sekolah. Kemudian ketika ada siswa yang ketahuan membawa handphone, maka handphonenya dirampas kemudian dihancurkan di depan siswa tersebut. Kemudian guru tersebut mengatakan untuk menjaga akhlak. Ternyata akhlak yang dimaksud takut chattingan dengan perempuan yang bertujuan mendekati zina, atau takut nonton-nonton film dewasa, dan sebagainya. Tapi sebenarnya menghancurkan properti orang lain dengan menggunakan besi penghancur itu sangat berbahaya.
karena handphone itu menjadi limbah B3. Limbah B3 adalah singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini mengacu pada berbagai jenis limbah yang mengandung bahan-bahan yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Tapi tidak ada yang peduli, pokoknya itu penegakan syariat Islam akhlakul karimah dengan cara yang tidak berakhlak. Meskipun itu bagian dari kesepakatan, tetapi tidak ada kaum muslimin yang bersepakat mengenai penghancuran, kerusakan tentang sesuatu barang yang diperjuangkan habis-habisan. Dalam Islam, kesepakatan itu batal jika melanggar syariat Islam dan merugikan salah satu pihak tersebut. Tapi ini diberlakukan demi menjaga akhlak yang berhubungan dengan wanita dan seks, tapi kemudian melanggar akhlak secara global. Karena kita tidak pernah melihat Islam secara menyeluruh, kita melihat Islam hanya bagian partikel kecil. Jadi kita harus melihat sesuatu lebih luas lagi. Contohnya, jadilah seorang pelajar yang tidak menyontek dan disiplin mematuhi aturan dan norma yang berlaku, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan pendidikan. Itu termasuk akhlakul karimah. Jangan melihat Islam secara kafah atau sepotong-sepotong. Kita harus melihat Islam secara keseluruhan. Jangan membawa Islam ke jurang kehancuran karena kita melihat Islam secara parsial. Berikut beberapa langkah-langkah menjauhi sifat-sifat tercela. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri, yaitu sadarilah dampak dari tindakan kita terhadap orang lain, hindarilah tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain. 2. Introspeksi diri, yaitu merenungkan tentang perilaku kita, apakah kita memiliki sifat-sifat negatif yang sering muncul seperti sering marah, iri hati, atau tidak sabar. Ketiga, jujur, yaitu bersikap jujur dalam setiap tindakan dan perkataan. Sekian, saya Mega Marwati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.